KPU tetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Prabowo Gibran dinyatakan menang 58%, mengungguli kedua rivalnya. Kemenangan Prabowo Gibran ini memastikan Pilpres tahun 2024 hanya berlangsung satu putaran. Terpilihnya Prabowo Gibran serta Pilpres satu putaran membuat indeks harga saham gabungan ikut sumringah. IHSG sempat menyentuh level 7.396 pada perdagangan sesi pertama. Meski begitu, penguatan IHSG cenderung menipis pada penutupan perdagangan, dipengaruhi sektor kesehatan yang tumbang 1,22%, sektor barang konsumsi turun 0,54%, dan infrastruktur melemah 0,49%. Sementara itu, 8 indeks sektoral lainnya menopang IHSG untuk ditutup di zona hijau. Sektor barang baku menjadi penopang terkuat dan melesat 1,14%, diikuti sektor properti dan real estate yang naik 1,11%, dan sektor teknologi melaju 0,91%. Nilai transaksi bursa mencapai 11,1 triliun rupiah, dengan 306 saham menguat, 204 saham melemah, dan 254 saham flat. Kementerian Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan mencicil pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024. Namun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika tak memenuhi syarat itu, sanksi akan menanti. Di sisi lain, Kemenaker mengakui membedakan perusahaan yang memiliki kemauan untuk membayar THR sesuai aturan dengan yang tak punya kemauan akan jadi tantangan tersendiri. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari mengatakan, untuk bisa mencicil pembayaran THR, pengusaha harus menyerahkan sederet bukti ketidakmampuan perusahaan. Selain itu, pengusaha dan pekerja harus berkomunikasi terlebih dahulu terkait kondisi perusahaan dan rencana mencicil THR. Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah memerintahkan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Meski begitu, Kemenaker masih memberikan ruang bagi pengusaha yang tak bisa membayar THR secara penuh sekaligus. Pengusaha asal Cina disebut-sebut akan investasi senilai 75 triliun rupiah di Papua. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengungkapkan 2 perusahaan asal China. Keduanya yakni Shengwei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group. Adapun investasi tersebut ditujukan untuk pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja dengan metode economic green di kawasan ekonomi khusus KEK Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Beijing Jianlong merupakan grup perusahaan berskala besar, beroperasi di berbagai industri yang mencakup eksplorasi sumber daya, pertambangan, pengolahan mineral, peleburan, pengolahan, manufaktur produk mekanik, dan listrik. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,5% untuk 5 kalinya secara beruntun. The Fed juga menegaskan jika mereka akan menunggu lebih banyak data pendukung sebelum memangkas suku bunga acuan. Keputusan The Fed untuk menahan suku bunga ini sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Selain itu, Gubernur The Fed Jerome Powell memberi sinyal bakal memangkas bunga acuan 25 basis poin menjelang akhir 2024 mendatang. Pernyataan tersebut diakui sejumlah pejabat The Fed usai menggelar FOMC meeting. Diakui kalau The Fed berpotensi besar akan memangkas bunga acuannya di penghujung tahun. Jika hal tersebut betul terjadi, berarti aksi tersebut akan menjadi pengurangan besaran suku bunga acuan The Fed yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Selandia Baru masuk jurang resesi kedua hanya dalam waktu 18 bulan. Badan pemerintah setempat melaporkan catatan ekonomi negeri tersebut yang terus-menerus menyusut berturut-turut. PDB Selandia Baru merosot dalam 2 kuartal terakhir tahun 2023, sebagian besar karena penurunan sektor pertanian. Di kuartal keempat 2023, Selandia Baru mencatat PDB terkontraksi 0,1%, setelah sebelumnya juga tercatat minus 0,3% di kuartal 3 tahun lalu. Berdasarkan data per kapita, perekonomian negeri Kiwi itu bahkan lebih buruk lagi, dengan PDB menyusut sekitar 0,7% pada kuartal terakhir 2023. Kontraksi tersebut mengindikasikan Selandia Baru masuk dalam resesi teknis.
Resesi umumnya didefinisikan sebagai 2 kuartal berturut-turut di mana perekonomian berkontraksi. Perdagangan grosir adalah faktor pendorong penurunan terbesar pada kuartal ini, yang disebabkan oleh penurunan penjualan grosir, bahan makanan dan minuman keras, dan grosir mesin dan peralatan. Hasil di tingkat industri beragam, di mana 8 dari 16 industri meningkat, didorong oleh persewaan, perekrutan, dan jasa real estate.